Ya, ini alatnya. Ini ada 2 mikro ESP32. Yang ini sebagai klien, yang ini sebagai server. Dan klien ini nanti akan mengirimkan data sesuai sensor sentuh yang kita sentuh nantinya. Nah, terus di yang server akan mengeksekusi data yang dikirim dari klien tadi di LED. Langsung saja kita tes apakah berhasil. Ini pinnya di pin 4. Nanti kita sentuh apakah LED-nya nyala. Coba kita sentuh. Nah, ini nilai counternya 1, maka LED yang nyala 1, LED 1. Nah, jika kita sentuh lagi, counternya akan bertambah 2 nilainya, dan LED-nya yang nyala 2, LED 1 sama LED 2. Begitu terus sampai 8 LED. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 8 kita sentuh lagi, nanti nilai counternya akan 9, dan setelah 9 dia akan dikembalikan ke 0 lagi. Jadi akan mati semua nanti kalau nilai counternya 0 atau data yang dikirim 0. Coba kita sentuh sekali lagi, dia akan mati, nilai counternya 0 soalnya. Kita sentuh lagi, nyala lagi. Nah, ini juga responsif responnya. Nah, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Karoni Sikin dari Prodi Teknik Otomasi. Saya kelas TO 5A. Di sini saya akan mencoba mengkomunikasikan dua mikro yaitu ESP32, ESP32 DevKit yang V4. Di sini saya akan mengkomunikasikan dengan HTTP GET. Nah, ini untuk programnya yang klien. Jadi ESP yang klien nanti akan mengepost URL atau HTTP, dan nanti yang server akan ada program get HTTP-nya. Sini saya menggunakan library wifi.h, juga wire.h, terus ada wifi client. Nah, di sini ada SSID sama password. Ini untuk kita ngesetting SSID dan password di ESP yang client. Di sini ESP client saya setting sebagai client. Jadi di sini dia wifi begin. Kalau sebagai access point dia wifi.softap. Nah, access point-nya nanti di servernya ya. Nah, satunya ada wifi client, ini untuk mendefinisikan klien. Wifi kliennya kita namakan dengan klien. Terus ada juga host. Host ini untuk IP dari ESP32-nya. Nah, di sini kita mendapatkan IP-nya 192.168.4.1. Terus portnya sendiri kita setting di 80. Terus ada juga boolean counter, kita set di awal sebagai false. Terus ada integer counter. Selanjutnya ada di void loop serial.begin, ini untuk membuka port dengan baud rate 11.5200. Terus ada juga pin mode push button, ini nggak jadi saya pakai, kita hapus saja soalnya nanti kita akan menggunakan sensor sentuh dari ESP itu sendiri yang ada di pin 4. Terus ada ini wifi begin. Nah, ini untuk menyambungkan. Jadi ESP yang klien ini akan menyambungkan ke access point dengan SSID dan password yang sudah kita tentukan di atas, yaitu McTroid ini. Selanjutnya setelah dia berhasil tersambung, dia akan ngeprint IP-nya. Nah, selanjutnya di void loop ada readBB. Ini fungsi ya, atau void. Jadi di sini kita ada void readBB yang isinya while.read 4. Nah, ini cara memanggil sensor sentuh
dari ESP32. Nah, touch rate ini 4 ini pinnya. Nah, nanti touch rate ini akan mengeluarkan value jika kita sentuh. Nah, jika tidak kita sentuh itu dia akan mengeluarkan value di atas 50, dan jika kita sentuh dia akan mengeluarkan value kurang dari 50. Jadi ketika kita sentuh dia value-nya akan kurang dari 50. Makanya di sini ada while touch rate pin 4 kurang dari 50. Nah, ketika pin 4 kita sentuh, boolean count akan berubah menjadi true. Yang awalnya di atas kita definisikan false count-nya. Nah, di sini dia akan menjadi true. Nah, setelah terdeteksi kalau pin 4 itu tersentuh, count akan jadi true dan dia akan masuk di if ini. Nah, if count. Nah, ini bisa juga kita tulis if count true juga bisa, atau count gitu aja. Kalau count gini berarti kondisinya true. Kalau mau false berarti kita tambahkan tanda seru di depannya. Nah, jika count ini true, counter akan bertambah, akan plus. Jadi nilai counter di awal 0, dan ketika pin 4 ditekan, counternya akan bertambah 1. Berarti nilainya dia menjadi 1. Nah, setelah counter ini ditambah 1, nilainya sudah menjadi 1, countnya kita falsekan. Biar nanti dia cuma baca sekali di if ini. Nah, countnya akan true jika pin 4 tersentuh lagi. Nah, di sini kita falsekan setelah kita mendapatkan nilai counter 1. Nah, di sini ada counter sama dengan 11, counter balik ke 0. Jadi nilai counter nanti akan kita set dari 0 sampai 8 aja. Jika dia sudah mencapai 9 akan balik ke 0. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai counter 1. Setelah itu kita masuk ke void atau fungsi send to micro. Dengan kita masukkan variabel privatnya, kita isi counter. Nah, ini jadi nilai counter yang sudah kita dapatkan tadi, nilai 1 kita masukkan ke fungsi send to micro. Send to micro ada di sini. Nah, fungsi send to micro ada variabel integer value pb. Nah, integer value pb ini nilainya dapat dari mana? Dari counter ini. Nah, saat pemanggilan fungsi send to micro, kita masukkan counter sehingga nilai integer value pb sama dengan nilai counter. Nah, itu ada if di sini. Nah, if di sini berfungsi untuk pengecekan apakah klien itu connect gak. Nah, kalau dia kliennya nggak connect, ini kan client.connect. Nah, klien ini apa? Connect dengan host dan port tadi. Nah, ini kan ada tanda seru. Berarti apakah klien ini tidak connect dengan host dan port tadi. Kalau tidak connect, dia akan ngeprint connection failed. Jika if ini tidak terpenuhi, jika kliennya connect dengan host dan port tadi, dia akan membuat URL. Nah, URL-nya ini saya set kayak gini. Jadi message garis miring terus tanda tanya sensor reading, terus BT reading atau button reading, terus ada BT value. BT value ini nanti nilainya akan kita ganti dengan nilai counter. Nah, perlu diketahui atau perlu diingat, URL yang ada di klien harus sama saat dipanggil di server nanti, yang kita akan menggunakan metode get. Oke, setelah kita berhasil membuat URL, nah kita ganti URL replace ini, kita ganti nilai button value yang ada di URL, kita ganti dengan string value pb. Lah, value pb tadi nilainya dapat dari counter ini. Jadi nanti akan mengirimkan URL ini dari dari micro client. Terus ini client print. Nah, ini proses pengirimanya. Dia klien akan mengeprint string get URL terus http ini
nanti di servernya akan juga memanggil get atau get HTTP ini. Dia akan minta data dari HTTP ini, ya, URL ini. Untuk masternya, sorry, saya lanjut lagi ya. Nah, tadi data counter satu sudah dikirim ke server dari klien. Nah, setelah itu, jika kita sentuh lagi pin 4, maka counter akan true lagi dan dia masuk ke if ini lagi dan counternya akan bertambah lagi menjadi 2. Nah, ketika 2, dia akan dikirim lagi ke server. Begitu terus loopingnya. Masuk ke program server. Nah, di sini di program server saya menggunakan library wifi.h. Kalau kalian menggunakan ESP8266, library-nya ESP8266 Wi-Fi. Sedangkan saya di sini menggunakan ESP32, library-nya cukup menggunakan wifi.h. Terus ada juga library web server, ada juga Arduino JSON library-nya. Nah, di sini kita set dulu JSON buffer, dynamic JSON buffer kita ganti nilainya dengan JSON buffer. Jadi nanti kita manggilnya tinggal manggil JSON buffer. Terus kita ada SSID dan password. Nah, SSID dan password ini harus sama dengan yang klien. Jadi klien nanti akan nyambung ke server ini untuk wifi-nya. Jadi di server ini dia akan menjadi access point. Nah, yang di klien tadi harus sama dengan di server. Nah, ini sudah sama. SSID-nya Mectroid dan password-nya juga Mectroid. Terus di sini kita ada variable sensor value yang nilainya 0, kita set dari awal 0. Terus ada string sensor underscore values. Nah, terus servernya, webnya ini kita set di 80 sama kayak yang di klien tadi. Yang di klien kita namanya port ya, portnya 80 sama 80-nya. Terus ada handle send var. Nah, ini untuk menghandle pesan yang diterima tadi menggunakan JSON. Nanti akan saya jelaskan. Terus langsung aja masuk ke void setup. Di sini ada serial begin untuk membuka port di baud rate 11.5200. Nah, di sini wifi.soft.ap SSID dan password, berarti SP ini akan mengeluarkan wifi atau mengeluarkan hotspot lah, karena dia di set sebagai soft access point dengan username atau SSID-nya yang sudah kita set di atas tadi, SSID sama passwordnya. Setelah itu dia akan mengeprint IP-nya, wifi soft AP IP. Nah, IP-nya ini nanti harus sama dengan yang di klien. Nah, di sini klien kita set 192.168.4.1 ya. Di sini kita dapat dari mana? Dari access point ini. IP dari access point. Selanjutnya kita deklarasi pin atau kita setting pinnya, modenya. Jadi kita ada pin 15 sampai pin 23 yang akan kita gunakan untuk LED. Kita setting modenya menjadi output karena dia akan mengeluarkan tegangan untuk men-trigger LED. Ini enggak kepake. Nah, terus di sini ada server on. Nah, di sini server on. Jadi jika ada klien yang mengirimkan data MSG ini, message, terus HTTP GET, terus ada handle set variable. Nah, di sini di handle set variable datanya ini sama. Nah, ada sensor reading. Terus ada ini BT reading. Nah, ini data yang dari server yang dari klien tadi. Nah, ini HTTP GET, dia meminta data GET ke klien seperti itu.
Nah, ketika sorry, ini ada serial begin juga untuk menyalakan, intinya membuka servernya. Terus di void loop ada server dot handle client. Nah, untuk memanggil program klien tadi, ini servernya memanggil server dot handle client untuk menghandle data dari klien tadi. Oke. Nah, data yang diterima tadi akan kita terima di handle send var ini. Nah, di sini ada if server.hasarg sensor reading. Nah, ini harus sama dengan yang ada di sini yang kita kirimkan. Nah, ini ada sensor reading kan. Sensor reading ini harus sama sensor reading. Oke. Setelah itu, dia akan mengambil data yang sudah dikirimkan tadi lewat URL. Nah, di sini ada di parsing untuk pemparsingan JSON objek di sini. Nah, terus nilai sensor value. Oke, tadi kita punya punya variable sensor value kan, sensor value ini. Nah, sensor value sama dengan root bt reading atau button reading. Nah, di server tadi di client tadi nilai bt reading titik 2 bt value kan. Nah, untuk mendapatkan nilai dari bt value, nah kita di sini manggilnya bt reading ini, terus as integer kita buat jadi integer. Nah, setelah itu variabel sensor value ini mendapatkan data yang dikirim dari klien tadi. Setelah mendapatkan nilai yang sudah tersimpan di variabel sensor value, kita memanggil toggle LED atau fungsi ini ya, fungsi toggle LED. Nah, fungsi toggle LED isinya apa? Fungsi toggle LED isinya program untuk menyalakan dan mematikan LED. Nah, di sini ada switch case, kita pakai switch case. Switch sensor value. Sensor value ini data yang diterima dari klien tadi. Nah, case 0 berarti jika sensor value-nya ini nilainya 0, dia akan menjalankan program ini for integer int 15 sampai 23 ini. Nah, jadi pin 15 sampai 23 akan diset menjadi low atau mati semua. Jadi nanti LED-nya akan mati semua jika data yang dikirim itu 0. Terus kalau nilainya 1 yang nyala pin 15. Kita hack. Kalau nerima datanya 2 yang nyala pin 16. Begitu seterusnya sampai case 8 yang nyala pin 23. Jadi nanti ketika kita sentuh pin 4 tadi, kita sentuh pin 4 yang ada di ESP client, dia akan menambah counternya, nilai counter. Nah, jika counternya tadi 0 akan mati semua, dan jika counternya 1, LED 1 nyala. Jika counternya nilai 2, 2 LED nyala, yaitu LED 1 sama LED 2. Begitu seterusnya sampai di LED 8. Nah, ketika nilai counternya 9, dia akan berubah menjadi 0 dan LED-nya akan mati semua. Untuk hasilnya bisa dilihat, nanti akan saya tampilkan di video juga. Mungkin untuk penjelasan programnya cukup di sini saja. Semoga dapat dipahami dan mudah dicerna. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.